Dan pemirsa, tahun ini beasiswa OSC kembali memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, baik mereka yang langsung lulus dari SMA atau yang sudah gap year untuk bisa meraih kesempatan kuliah sampai dengan lulus. Ya, betul Glory. sekali Jason, dan tahun ini beasiswa OSC bekerja sama dengan 10 kampus ternama di Indonesia dan juga menyediakan 145 beasiswa S1 untuk siswa-siswi Indonesia. Kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, ayo wujudkan impianmu dengan beasiswa penuh S1 di kampus-kampus ternama berikut ini. Terus? Ya, terus bebas uang pangkal dan uang semester sampai lulus. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Online Scholarship Competition. 1 dekade mewarnai pendidikan Indonesia. Tunggu. Daftarnya di mana? Oh iya, daftar di osc.medcom.id. Baik, pemirsa, untuk membahasnya terkait dengan OSC ini kita bergabung bersama dengan Wakil Rektor 1 Universitas Muslim Indonesia Prof. Dirgahayu Alantara dan juga awardee beasiswa OSC 2024 Syafitri Dewi Aginda. Selamat pagi Prof. Dirga, selamat pagi Aginda. Pagi Mas Deson dan Mbak Glory, selamat pagi. Baik. Selamat pagi, terima kasih Prof. Dirga dan Aginda telah bergabung bersama kami. Mungkin saya ke Prof. Dirga terlebih dahulu. Prof. Dirga, jadi setelah OSC ini berjalan, Universitas Muslim Indonesia juga ikut ambil bagian. Kenapa akhirnya Universitas Muslim Indonesia juga ikut berperan untuk bisa memberikan beasiswa? Makasih. Kebiasaan kita di UMI itu kalau membuka acara demikian tetap berdoa ya, nggak apa-apa ya, Mas Deson dan Mas Glory, Mbak Glory. Biasanya kita ungkapkan itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Itu kebiasaan-kebiasaan kita di UMI ini sudah bacaan yang terpendek mengingat durasi yang mungkin juga tidak terlalu panjang. Bagi kami sebagai suatu institusi yang merupakan wakaf, ya, jadi merupakan suatu yayasan tapi sifatnya wakaf. Kalau sifatnya wakaf berarti seluruh umat itu memiliki UMI. Namun barangkali bukan harus memiliki dan diartikan sebagai suatu pribadi, tapi sebagai suatu wakaf yang merupakan kelompok tertentu ada pengurus-pengurusnya. Seperti kami inilah pengurusnya. Nah, bagi kami di Universitas Muslim Indonesia untuk melakukan aktivitas pembinaan generasi ke depan itu merupakan suatu impian atau perwujudan kami. Dan salah satu untuk bisa mendapatkan atau bisa mensosialisasikan lebih jauh, tentu saja kita harus memiliki, kalau bahasa kami kita katakan silaturahim atau kerjasama dengan pihak-pihak yang memang memiliki cita-cita yang sama. Di mana cita-cita yang sama itu yang seperti tagline yang dimunculkan pada tempat ini, mewujudkan mimpi bersama. Ya. Itulah sehingga Universitas Muslim Indonesia membuka, dan hal ini kami lakukan kalau data kami menunjukkan bahwa sudah beberapa tahun yang lalu sudah dilakukan ya, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun ini. Sampai insya Allah Metro TV masih ingin terus memediasi persoalan ini. Insya Allah UMI Universitas Muslim Indonesia tetap akan ikut di dalamnya dalam rangka mewujudkan. Saya ikut juga ini tagline-nya OSC ini, tagline bersama mewujudkan mimpi buat semua generasi muda. Dan satu hal yang perlu kami informasikan juga bahwa walaupun kami berlatar belakang atau namanya Universitas Muslim Indonesia, namun di lembaga kami ini dari berbagai suku, berbagai agama juga ada di dalamnya untuk mewujudkan mimpi-mimpinya ke depan. Dan sampai saat sekarang ini alhamdulillah kita sudah melakukan suatu proses yang kerjasama dengan OSC ini, di mana prosesnya itu cukup panjang ya, mulai dilakukan oleh teman-teman di Metro, kemudian terakhir kami mengevaluasi dan kami menerimanya. Data kami menunjukkan bahwa sampai saat sekarang ini kami di Universitas Muslim Indonesia sudah sebanyak berapa ya? 141 kalau tidak salah mahasiswa dari kerjasama antara Metro TV dengan Universitas Muslim Indonesia. Dan insya Allah kami akan tetap terus mendukung kegiatan ini dan bersedia menerima setiap tahunnya sebagaimana kapasitas-kapasitas yang kami miliki. Karena
seperti diungkapkan tadi bahwa beasiswa yang kami percayakan atau saling percaya antara Metro dengan kami untuk membina seluruh anak bangsa ini adalah 100% itu benar, dan insya Allah kami mungkin untuk tahun-tahun kedepannya akan kita tambahkan setelah kami memperhitungkan budgeting yang kami miliki. Karena Oke, baik. bukan OSC saja yang kita lakukan, banyak yang lain lagi, Mbak Glory dan Baik. Mas Desno. Untuk Demikian. Ya baik, jadi Prof Dirga untuk mewujudkan mimpi bersama begitu ya, kita ke Mbak Aginda terlebih dahulu, salah satu awardee beasiswa OSC tahun 2024. Aginda mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman menjadi salah satu awardee beasiswa di UMI tahun 2024. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi pengalaman saya sendiri awal dari perjalanan dari mengenal beasiswa OSC itu kenal dari sahabat saya yang memberitahukan dan juga menyarankan untuk coba beasiswa ini. Dan juga kemudian saya searching di laman OSC dan juga media sosial terkait beasiswa-beasiswa OSC ini. Dan kemudian saya mendapatkan informasi terkait benefit dan juga peluang yang kemudian memperkuat saya untuk ikut dan juga turut andil dalam seleksi tersebut. Nah, dan setelah itu saya mencari apa saja sih mitra kampus dari OSC ini, dan salah satunya adalah UMI sendiri. Kita ketahui bahwa UMI sendiri adalah kampus swasta yang telah terakreditasi unggul dari BANPT dan juga menjadi kampus PTS yang menjadi unggul dan juga baik dari luar Pulau Jawa. Dan tentu saja saya sendiri sebagai mahasiswa sudah merasakan berbagai kesempatan dari berbagai kegiatan yang didukung oleh kampus, oleh seperti kegiatan-kegiatan kompetensi akademik maupun non-akademik yang memang UMI sendiri membantu kami untuk mengasah dan juga mengoptimalisasikan potensi-potensi yang ada di diri kita. Oleh karena itu, teman-teman juga bagi teman-teman yang ingin mendaftar di OSC khususnya di UMI merupakan pilihan yang sangat tepat sekali. Tidak hanya untuk mendapatkan beasiswa secara pendidikan saja, melainkan mendapatkan lingkungan yang mendukung kita untuk berkembang lebih baik lagi, menemukan versi kita di diri kita lebih baik lagi, dan juga jangan sampai terlewat kesempatan yang emas ini. Seperti itu, Kak. Aginda spesifik dong, kalau sudah menjadi OSC, awardee OSC 2024 di UMI, nah ini jurusan yang diambil tuh apa sebenarnya di sana? Terus proses pembelajarannya itu seperti apa sehingga kemudian membuat Aginda tadi bilang di sini bisa mengembangkan kompetensi Aginda. Apa yang seru, apa yang asik di sana, Aginda? Ya, jadi saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 4, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Jadi dosen-dosen di fakultas saya sendiri tentu saja dosen yang sudah berkompeten dan juga ahli di bidangnya, dan juga proses pembelajaran yang relevan dengan mahasiswa sekarang Gen Z, dan juga selain mendapatkan pengetahuan, saya sendiri lebih justru mendapatkan kesempatan yang lebih luas, akses yang lebih luas dan ruang yang lebih luas untuk mendapatkan berbagai macam kegiatan non-akademik maupun akademik di sini, Kak. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Aginda, kalau nggak salah Aginda ini kan juga pernah menjadi juara 1 ya, mengikuti uji kompetensi atau uji kelayakan seperti itu. Nah, bisa bagi nggak sih tips-tips kepada teman-teman mahasiswa lainnya bagaimana menyeimbangkan antara kuliah dan juga menjadi mahasiswa yang berprestasi? Oh iya, terima kasih, Kak. Jadi sebelumnya saya juga aktif di berbagai macam kegiatan organisasi internal maupun eksternal dan juga beberapa volunteer. Dan juga alhamdulillah kemarin sempat beberapa mendapatkan juara ya. Dan bagaimana cara saya untuk membagi, tentu saja menentukan skala prioritas. Skala prioritas yang kemudian saya susun dan menyeimbangkan apa saja tanggung jawab saya di dalamnya, Kak. Seperti itu. Oke, sekarang saya mau ke Prof Dirga lagi. Prof, Aginda ini salah satu yang berprestasi dan saat ini masih menempuh pendidikan di UMI begitu. Tapi boleh diceritain Prof Dirga, mulai dari mereka yang saat ini masih menempuh sampai yang sudah lulus begitu. Apa kisah inspiratif yang mungkin bisa dibagikan untuk memotivasi semangat mereka yang ingin mencari beasiswa lewat OSC? Terima kasih. Jadi sesungguhnya OSC cuma merupakan salah satu wadah kami untuk merekrut mahasiswa. Memang di dalam perekrutan ini
Jadi OSC ini cuma salah satu, masih banyak bahagian-bahagian lain lagi yang kami lakukan untuk penerimaan sebagai salah satu untuk apa namanya lagi itu penghafal Al-Quran yang berprestasi dan lain-lain. Yang memang kemampuan akademiknya bagus, kemampuan berpikirnya bagus, dan lain-lainnya baik semua, namun dia memiliki keterbatasan tertentu. Itu kami terima. Jadi seperti saya katakan tadi, memang Universitas Muslim Indonesia memiliki suatu proporsi khusus untuk calon-calon pemimpin bangsa ke depan yang memiliki kemampuan tertentu untuk diasah, diasuh, dan bisa mengembangkan bangsa dan negara ke depan. Tentu saja di dalam melakukan aktivitas demikian itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Sehingga semua mahasiswa yang tercakup di dalamnya termasuk bahagian OSC ini adalah kami pantau setiap semester. Dan setiap semester kami pantau ini dan memang kami mengarahkan agar supaya bakat dan minat yang telah dibawa sejak di bangku SMA-nya itu dikembangkan secara terus-menerus. Dan wadah untuk itu ada. Dan para pembina atau para dosen yang memang melakukan aktivitas pembinaan terhadap anak-anak kami yang memiliki kemampuan tertentu diasah terus. Namun di situ juga ada suatu konsekuensi logis. Jika setiap semesternya dia mengalami suatu penurunan, maka kami cuma memberikan kesempatan 2 kali. Jadi misalnya semester 1 ya IP sekian, semester 2 agak turun, semester 3 naik lagi. Ada gejolak terjadi di situ, maka itu dibutuhkan semacam satu analisis tentu dan diberikan pengarahan. Namun yang mengalami penurunan secara 3 semester berturut-turut, atau kita simpulkan saja, kita katakan begini, jika dia tidak mencapai suatu IPK yang kita harapkan dalam 3 semester, maka insya Allah kami tidak bisa lagi untuk melanjutkan beasiswa tersebut. Sehingga anak-anak di dalam melakukan aktivitas ini benar, dan dia memiliki suatu hal untuk dia kembangkan lebih jauh, dan bukan sebagai ancaman, tapi memang dalam bentuk peraturan. Dan ini kita sudah berbicara dengan, kita sudah mendiskusikan dengan anak-anak kami bahwa jika mengalami demikian, maka kami mohon maaf, kami tidak bisa melanjutkan aktivitas. Kami harapkan hal itu bukan sebagai suatu hukuman, tapi sebagai suatu motivasi. Tapi alhamdulillah sampai saat sekarang ini dari OSC ini, alhamdulillah hampir semuanya tidak ada yang mengalami seperti saya ungkapkan tadi. Tapi beasiswa lainnya alhamdulillah juga ada. Sehingga kami berkesimpulan bahwa memang dalam penerimaan yang dilakukan kerjasama OSC dengan Universitas Muslim Indonesia dalam rangka pembinaan mahasiswa ke depan itu saya kira cukup selektif ya. Dan jika kita melihat memang jumlah peminat dengan jumlah diterima itu kita bisa mengatakan memang wah alhamdulillah memang ini objektif dan sangat signifikan. Demikian Mbak Glory dan Mas Deson. Baik Prof. Dirga, terima kasih atas penjelasannya ya terkait dengan Universitas Muslim Indonesia yang sudah bergabung sejak tahun 2019 ya bersama dengan OSC. Terima kasih Prof. Dirga Hayu, Wakil Rektor 1 Universitas Muslim Indonesia, dan juga ada Syafitri Dewi Agindra, awardee beasiswa OSC 2024 sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.